tiap bulan bolak-balik rumah sakit. Kalau sekarang sudah cek rutin dan pemberian obat teratur, hidup jauh lebih tenang. Semuanya karena program rujuk balik atau disebut PRB. Program rujuk balik adalah pelayanan kesehatan pada penderita penyakit kronis yang stabil dan masih memerlukan penanganan lanjutan di FKTP. Tujuannya adalah supaya lebih praktis dan efektif. PRB diperuntukkan bagi peserta penyakit kronis seperti penyakit diabetes mellitus, hipertensi, jantung, stroke, asma, PPOK, epilepsi, skizofrenia, dan lupus. Apa saja sih manfaatnya? Pertama, kemudahan akses pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan obat. Kedua, pengelolaan terapi obat yang tepat. Dan ketiga, perlindungan terhadap risiko komplikasi. Bagaimana cara menjadi peserta PRB? Pertama, pastikan kamu dinyatakan stabil oleh dokter spesialis. Kedua, mendapatkan resep obat PRB dan dirujuk balik ke FKTP. Ketiga, konsultasi dengan dokter di FKTP dan mendapatkan resep obat PRB. Keempat, mendapatkan obat PRB dan pelayanan kefarmasian di apotik PRB. Tetap produktif walau sakit kronis. Dulu diabetes aku nggak kekontrol. Tapi tenang aja, karena ada program pengelolaan penyakit kronis atau disebut Prolanis. Prolanis adalah pelayanan kesehatan yang proaktif dan terintegrasi yang melibatkan peserta, FKTP, dan BPJS Kesehatan untuk pemeliharaan kesehatan peserta penderita penyakit kronis demi mencapai kualitas hidup yang optimal. Peserta yang menderita penyakit diabetes mellitus tipe 2 atau hipertensi dapat bergabung menjadi peserta Prolanis. Prolanis banyak manfaatnya loh. Peserta mendapatkan konsultasi dan pemeriksaan kesehatan secara rutin, pelayanan obat, kegiatan kelompok berupa edukasi kesehatan dan aktivitas fisik, dan pemeriksaan penunjang laboratorium berkala. Bagaimana cara ikut Prolanis? Pertama, kunjungi FKTP terdaftar. Kedua, konsultasi dengan dokter terkait Prolanis. Ketiga, ikuti arahan tim pengelola Prolanis. Dan keempat, peserta berpartisipasi aktif dalam kegiatan Prolanis, seperti melakukan aktivitas fisik, edukasi kesehatan, dan pemeriksaan laboratorium. Cegah komplikasi melalui Prolanis. Ngerasa sehat-sehat aja? Eits, belum tentu loh. Kadang penyakit diam-diam ngumpet tanpa gejala. Terus, gimana? Kenalan dulu yuk dengan screening riwayat kesehatan. Screening riwayat kesehatan adalah upaya deteksi dini pada individu terhadap risiko atau adanya penyakit, sehingga dapat ditangani lebih awal untuk mencegah komplikasi. Lalu, seberapa sering screening riwayat kesehatan dilakukan? Cukup sekali dalam 1 tahun. Screening riwayat kesehatan bisa dilakukan di kanal apa aja sih? Berikut terdapat 4 kanal. Caranya mudah. Kamu hanya perlu mengisi kuesioner pertanyaan melalui beberapa pilihan kanal berikut. Nantinya, pertanyaan akan menyesuaikan dengan usia dan jenis kelamin.
Lebih praktis lagi, kamu bisa langsung scan QR Code dari web screening BPJS. Apabila hasil screening riwayat kesehatan menunjukkan tidak berisiko penyakit, maka tetap jaga pola hidup sehat dan rutin latihan fisik minimal 30 menit setiap hari. Apabila hasil screening riwayat kesehatan berisiko penyakit, segera konsultasikan dengan dokter di FKTP terdaftar untuk screening kesehatan. Screening kesehatan bertujuan untuk mencegah dampak lanjutan risiko penyakit yang diberikan setelah melakukan screening riwayat kesehatan terlebih dahulu. Bagaimana mekanismenya? Jadi, screening kesehatan terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan golongan penyakitnya, yakni sebagai berikut. Di mana saja dapat melakukan screening kesehatan, peserta dapat melakukannya di FKTP terdaftar atau laboratorium yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Setelah screening, peserta dapat melakukan konsultasi kesehatan dengan dokter di FKTP terkait hasil screening kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai yang dibutuhkan. Sayangi diri, screening sejak dini.